Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, ya orang tua dari Happy Holy Kid ataupun guru, karena yang kita berikan free adalah orang tua murid Happy Holy Kid atau bukan orang tua murid tapi guru, jadi anaknya sudah SD SMP ya nggak apa-apa juga ya. Nah, kita akan webinar kali ini saya akan memberikan sedikit pendahuluan ya. Yang belum kenal, kalau guru mesti kenal ya. Kalau orang tua murid yang belum kenal, saya suaminya Ibu Esther. Ibu Esther itu direktur Happy Holy Kid Pusat. Jadi kami berdua itu yang mendirikan Happy Holy Kid. Malah lebih tepatnya sebenarnya saya yang mendirikan ya, tahun 95. Jadi setelah berjalan 3 tahun, baru istri saya keluar dari perusahaan, dia kerja di Hero tadinya. Saya yang minta dia keluar, kamu tangani nih sekolahan, karena saya punya usaha yang lain. Jadi saya rintis tahun 95, lalu siapa murid pada tahun 95 itu? Gitu ya. Nah, saya mau tunjukkan gambarnya nih, murid Happy Holy Kid tahun 95, gitu ya. TKB anak saya nomor 1, TKA anak saya nomor 2, lalu playgroup-nya anak saya nomor 3. Jadi waktu anak saya usia playgroup dan TK, saya buka sekolah Happy Holy Kid. Sebelum saya buka sekolah Happy Holy Kid, saya udah jadi guru sekolah minggu selama 12 tahun. Lalu begitu buka sekolah Happy Holy Kid, saya mulai belajar parenting. Karena kan mulai bikin seminar untuk orang tua murid. Dan setelah itu akhirnya malah lebih banyak laku di luar, dipanggil sana-sini, kadang ada cabang yang belum sempat bikin seminar parenting. Tapi sebenarnya dengan Zoom ini semua cabang malah jadi bisa ya, kan sekarang nggak perlu datang, cukup dengan Zoom seperti ini. Nah, singkat cerita, setelah tahun 95 buka sekolah Happy Holy Kid, tentu anak-anak kami sudah besar. Nah, sekarang saya akan lompat cerita ya. Anak-anak yang ini alumni pertama Happy Holy Kid nih. Anak saya pertama ya. Sekarang Nia sudah bekerja sebagai direktur dari Trend Watching untuk kawasan Asia. Jadi berkantornya dia memimpin kantor di Singapura. Kantor pusatnya sendiri di London. Dan dia menjadi seorang motivator, nulis buku juga kayak bapaknya. Iya, saya nggak bilang kayak ibunya. Jadi dia menjadi motivator kayak bapaknya, bukan kayak sih, sudah mengalahkan. Kemarin bulan Januari dia membuat seminar 3 hari di Amsterdam, Belanda, dan untuk 3 hari itu dia dibayar 500 juta. Atau kemarin dia juga Januari awal diundang Indonesia untuk seminar bersama Renat Kasali, dan dia pembicara yang paling muda. Dia juga dibayarnya 100 juta untuk bicara cuma 40 menit. Jadi bapaknya sudah kalah, tapi senang punya anak bisa mengalahkan bapaknya. Saya bilang sama dia, kalau kamu sekarang 3 hari 500 juta, nanti beberapa tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin kamu sudah sama dengan John Maxwell. John Maxwell itu motivator kelas dunia yang kalau ngundang dia 3 hari itu $100.000. Ya, jadi 1,4 miliar. Dan anak saya bilang, mungkin nggak sampai 5 tahun, Pak. Ya, yang nomor 2 itu kerja di perusahaan Jerman, namanya Schaeffler. Kalau yang satu jadi pembicara, karena kepribadian dia itu ENFJ, memang cocoknya itu. Maka waktu ada beasiswa kedokteran ditolak, gitu ya. Aku bukan dokter, yakin sekali, gitu ya, karena mengenal keunikan diri dan juga kita orang tuanya yakin. Nomor 2 kepribadiannya INTP, maka kerjanya apa? R&D. Itu tepat sekali, pekerjaan yang tepat sekali. Nomor 3 itu sebenarnya antara ENFP dan INFP. Karena memang dia imbang antara ekstrovert dan introvertnya itu imbang. Ya, kalau istilah sidik jari nanti bukan imbang, rumit. Nah, ini maka dia cocoknya antara campaigner atau art, dan sekarang dia bekerja sebagai art director. Kerja belum setahun, langsung dibajak. Jadi kerja baru 3 bulan, udah dibajak perusahaan lain, gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Jadi kalau saya bicara anak-anak saya, mungkin semua orang bilang pada wow, prestasinya luar biasa, pekerjaannya luar biasa. IQ-nya biasa-biasa saja, bahkan IQ di bawah 120. Jadi kalau mereka itu pekerjaannya hebat, karena sekolahnya hebat. Jadi anak-anak itu dapat beasiswa, karena kelas 1 SD, 3 SMP ranking 1, lalu 3 SMP menang beasiswa namanya ASEAN Scholarship. 100 orang Asia yang pandai-pandai dikumpulkan sama pemerintah Singapura. Sampai di Singapura ternyata masih masuk 10 besar. Dan nilainya itu straight A. Straight A itu 10 pelajaran, yang 1 B+, lainnya A semuanya. Jadi
10 besar, karena ada juga yang semuanya A semuanya. Tapi anak saya ada 1 B+. Nah, kok anaknya pinter-pinter, Pak? Itu IQ berapa? Di bawah 120. Nah, kenapa bisa pinter? Karena gaya belajarnya pas. Karena pola asuhnya pas. Begitu ngambil jurusan, jurusannya pas. Kalau kura-kura ngambil jurusan lari, kayaknya bisa drop out dah. Tapi kalau kura-kura ngambil jurusan berenang, dia bisa cum laude. Jadi jangan sampai salah jurusan. Tapi untuk anak-anak yang Bapak Ibu yang anaknya masih playgroup TK, mungkin kita nggak bicara penjurusan. Ya, nanti mungkin disinggung sedikit sama Pak Tunggul. Tapi terutama bicara pola asuh dan gaya belajar. Makanya anak saya waktu mereka lulus TK, tiga-tiganya saya tes sidik jari. Padahal tahun 95, 98, 95 buka TK, 96 yang satu masuk SD, 98 yang terakhir gitu ya. Waktu itu sidik jari masih pro dan kontra. Wah, pendeta kok anaknya dites sidik jari, percaya klenik gitu. Padahal sidik jari itu yang menganalisa bukan orang pinter, tapi komputer. Jadi saya yakin sekali, 100% yakin ilmiah gitu ya. Jadi karena ilmiah ya saya berani anak-anak dites sidik jari. Hasilnya banyak sekali, tapi yang penting untuk anak usia dini, di mana Bapak Ibu sekarang dampingi anak belajar, yang paling penting adalah mengetahui pola motivasi. Jadi anak kita itu pola motivasinya bagaimana? Pola dia mengambil keputusan. Karena kalau tahu cara pola mengambil keputusan, oh ternyata dasarnya rasa senang, oh dasarnya logika, oh dasarnya kalau ada untungnya, maka nasihat kepada anak bisa customize. Nak, kamu rajin belajar, nak. Rajin belajar itu untungnya banyak loh. Nanti kamu besar, pinter, banyak cewek yang naksir. Nak, belajar matematika itu menyenangkan loh. Ayo kita lompat-lompat sambil main belajar matematika. Menyenangkan. Kenapa? Karena anaknya itu melakukan kalau senang. Tapi anaknya itu kalau melakukan kalau ada untungnya. Nak, belajar matematika itu untungnya banyak. Kamu kan suka main game. Jadi kalau kamu belajar matematika, logika kamu kuat. Nanti game kamu bagus, ratingnya bagus. Jadi ada untungnya belajar matematika. Jadi ngomong sama anak itu yang satu pakai kata untung, yang satu pakai kata senang, dan seterusnya. Jadi customize. Kita orang tua yang bijaksana, yang mendidik anak, kalimatnya pun berbeda-beda hanya untuk nyuruh belajar. Kalau Bapak Ibu samakan, rasakan, nantikan, kok anak saya susah disuruh belajar ya Pak? Lah, nyuruh anak untung kok pakai kata senang. Nyuruh anak yang sukanya senang kok pakai prinsip. Itu orang tuanya yang salah kalimat. Nah, maka setelah hari ini orang tua tidak boleh salah kalimat. Ya, dan itu juga bisa kalau misalnya, Pak, kalau suami saya di assessment boleh. Boleh. Kalau suaminya tipenya logikanya kuat, nggak boleh ibu itu bicara sama suami, Pak, aku tadi malam berdoa kok dapat penglihatan. Bapak langsung bilang, kamu sesat, gitu ya kan? Dengar suara Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau itu tanya dong, COVID kapan selesai? Gitu. Kamu dengar-dengeran itu, kamu ngarang sendiri. Jadi kalau suaminya logikanya kuat, nggak boleh pakai penglihatan, dengar suara Tuhan. Harus pakai ayat, menjelaskan ayat. Jadi kita tuh berbicara dengan orang lain akan mudah, termasuk berbicara kepada anak. Kalau kita ngerti otaknya mereka tuh modelnya kayak apa. Jadi ini hari ini agak rumit sedikit, tapi Pak Tunggul sederhana bahasanya, menjelaskan yang rumit-rumit dengan cara sederhana, menjelaskan anak Bapak Ibu itu otaknya model kayak apa, gitu ya. Ini bukan utek, kalau utek kok kasar gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada benernya gitu. Wah anak saya itu loh Pak, uteknya itu gimana tuh Pak? Kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung-nyambung gitu ya. Bukan utek, itu bener itu pertanyaan tuh. Uteknya bagaimana? Nah hari ini Bapak Ibu akan tahu. Oh otaknya begini, cara ngomongnya begini, nasihatnya begini. Ternyata parenting itu mudah. Nasihati anak itu mudah. Ngomong sama suami supaya nyambung itu mudah. Ya, hidup ini mudah kalau kita tahu. Kenapa susah? Karena nggak tahu. Nah, pandemi ini membuat anak belajar di rumah, maka Bapak Ibu tiba-tiba harus melakukan parenting, pengasuhan secara intensif. Maka kita bikin seminar ini. Seminar seperti ini tahun lalu, satu anak 100.000. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak 2, 200.000. Nah, sekarang dikasih gratis. Sekarang dikasih gratis ya. Makanya ya supaya orang tua Happy Holy Kid ini bisa didik anaknya dengan baik. Tahun lalu saya nggak mau kasih gratis ya. Nanti kalau gratisan itu kan sering diremehkan gitu ya. Daftarnya lelet, ngirim datanya lelet, maka saya agak galak gitu. Pak, kalau saya ngirim datanya terlambat gimana? Ada yang japri saya begitu. Langsung saya jawab singkat.
silahkan live group. Jadi langsung singkat. Kenapa? Karena kita mau dengan orang-orang yang serius. Nah, sekarang yang di sini ini ada 66 orang adalah Bapak Ibu yang memang mau belajar, ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kalau sudah ngirim sidik jari tapi hari ini nggak ikut Zoom, nanti tak kasih rekamannya, ya. Tak kasih rekamannya. Paling nggak sudah berusaha ngirim. Ya, tapi kalau yang belum ngirim gitu ya, tapi ikut Zoom gitu ya, masa bisa mengirim menyusul? Bisa, bayar. yang udah ngirim nggak perlu bayar ya, kalau tadi mau dapat full assessment. Tapi kalau yang saya ikut Zoom nih Pak, diam-diam saya nggak live group Pak, pengen tahu sih kayak apa gitu. Begitu nanti, wah kok bagus, bisa nyusul Pak? Bisa, nggak ada yang nggak bisa ya, bayar ya. Jadi nanti itu yang akan dijelaskan. Nah, ketika saya mengerti gaya parenting yang tepat, pola asuh yang tepat, itulah sebenarnya yang membuat anak-anak saya yang tadi saya ceritakan tadi itu bukan karena anak saya hebat atau saya orang tua yang hebat. Saya orang tua yang belajar, yang mengerti gaya pengasuhan. Saya tahu, saya bisa bikin deskripsi detail mengenai istri atau mengenai anak-anak. Nah, itu membuat pengasuhannya bisa sangat tepat. Ya. Maka sekarang kita belajar hari ini tentu tidak detail, cuma 1,5 jam ya. Nah, kalau sekarang mungkin yang sesi 2 ini bisa molor-molor dikit, kalau yang tadi pagi nggak bisa. Tadi grup Happy Holy Kid 2 nggak bisa molor, karena yang sekarang ada kita nih. Jadi kalau hari ini mungkin agak yang siang molor-molor dikit ya. Cuma Pak Tunggul lagi agak batuk nih, jadi Bapak Ibu sambil dengerin sambil berdoa itu ya, Tuhan tuh sembuhin Pak Tunggul sembuh gitu ya, biar bisa semangat ya. Oke, saya cukup sampai di sini karena saya bukan pembicara. Nanti saya ngomong terus, lupa deh ada pembicara lain. Jadi saya nggak bicara, saya hanya pendahuluan saja. Paling enggak saya mau berbagi ke pengalaman bahwa saya aja tes sidik jari. Bahkan saya bukan hanya anak-anak saya ya. Tahun lalu saya dan istri, tahun lalu nih, waktu pandemi ini, kita berdua ngambil full assessment. Jadi supaya saya bisa mencintai istri dengan lebih baik. Karena sering begini, ya, bukan hanya anak-anak ya, suami istri. Suami merasa mencintai, tapi istri nggak merasa dicintai. Kenapa? Karena bahasa cintanya salah. Ada bapak yang punya bahasa cinta memberi, maka dia berikan kepada anaknya pendidikan yang terbaik. Dia berikan baju-baju yang bagus. Dia berikan makanan dengan vitamin, dengan yang mendongkrak sistem imun. Dia berikan kepada anaknya. Dan dia bapak yang mencintai anaknya dengan memberi. Karena bahasa cinta bapaknya memberi. Tapi anaknya curhat sama mamahnya, papaku nggak sayang sama aku. Anaknya curhat sama teman-temannya, papaku tuh nggak kayak papahmu, main bareng, mancing bareng, sepedaan bareng. Papaku tuh nggak cinta aku. Bapaknya merasa mencintai dengan bahasa cinta dia memberi. Ternyata anaknya bahasa cintanya waktu yang berkualitas. Jadi anaknya merasa nggak dicintai. Nah, coba jangan sampai kan, bapak merasa mencintai ibu, ibu merasa nggak merasa nggak dicintai. Lalu ibunya curhat sama sopirnya, bapakmu tuh gawat nanti ya. Kita harus mencintai dengan bahasa cinta orang yang kita cintai. Nah, dalam analisa sidik jari, itu nanti bahasa cinta juga bisa muncul. Termasuk terserah yang mau di assessment siapa. Pak, boleh nggak saya ngeteskan mertua saya? Oh, lebih boleh lagi. Supaya nanti Bapak Ibu bisa mendekati mertua dengan cara yang tepat, berbicara dengan bahasa yang tepat, memotivasi dengan bicara yang tepat, jadi menantu kesayangan. Ya. Jadi, anak mantu, pembantu diteskan semuanya aja, Anda menjadi mengelola keluarga dengan hebat. Boleh ya, nggak ada yang tidak boleh. Jadi saya paling nggak, kalau saya mertua belum tak tesin. Tapi 3 anak sudah, suami istri sudah ya. Sekarang waktunya saya berikan ke Pak Tunggul. Silakan Pak Tunggul. Ya. Terima kasih Pak Jarod. Yang menjadi tantangan utama untuk ngambil sidik jari mertua itu sebetulnya bukan biayanya. Ngomongnya. Anda apa yang udah mau ngomongin? Mohon maaf Bapak Ibu, boleh saya pinjam jarinya? Kenapa? Karena saya ingin tahu aslinya Bapak sama Ibu. Dikamplang itu begitu yakin itu. Panjang nanti urusannya itu ya. Jadi tolong itu bahasanya diperbaiki dengan baik kalau mau ambil sidik jari mertua. Ya, karena saya pernah ngambil sidik jari mertua saya. Cuman bilangnya cuma buat ngetes alat. Ngetes alat, pinjam mah tangannya Pak. Pura-pura padahal baca. Oh, mertuaku begini. Oke.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Saya mohon maaf kalau suaranya agak serak. Ya dalam kondisi pandemi kayak gini ya, batuk parno, pilek parno, demam parno, padahal ya beneran cuma flu doang gitu kan ya, nggak ada yang lain-lain. Dites yang negatif gitu ya, cuman ya tetap kita harus menjaga. Saya mohon maaf kalau suara saya nggak bisa terlalu kuat. Ya, karena biasanya kegiatan kayak gini Pak Jarod tahu suara saya bisa lebih kuat daripada Pak Jarod kalau udah ketawa berdua. Ya, cuman tidak akan mengurangi esensinya. Oke, jadi kegiatan kita di siang hari ini adalah mencoba membantu ibu dan bapak untuk mengenal anak lebih dalam lewat sidik jari. Tapi tentunya setiap orang tua ikut program ini pasti ada motivasinya. Oke? Setiap orang tua ikut program ini pasti ada motivasinya. Pasti ada sebabnya. Nah, tolong saya dikasih tahu sama ibu dan bapak di kolom chat. Kira-kira apa yang membuat Anda termotivasi ikut program ini selain karena programnya gratis? Tolong. Ya, kalau gratis saya pikir semua orang juga senang. Ya. Oke, saya pengen lihat. Boleh nggak? Saya dapat respon ibu dan bapak. Kira-kira apa yang memotivasi bapak dan ibu ikut program ini? Apa kebutuhannya? Oke. Mhm. Penasaran dengan talenta. Waduh, penasaran. Kayak bahasa penasaran. Ibu nggak penasaran sama talentanya bapak? Suami ibu? Oh enggak, itu mah udah lewat. Oke, potensi, oke, pola asuh yang tepat. Oke, itu bisa memahami anak. Oke, cara mendidik anak. Oke, yuk. Berarti, oke sip. Ya, jadi eh, saya pikir kita semua sudah satu persepsi ya bahwa hari ini kita akan bicara tentang pola asuh. Setuju ya kita di situ ya, kita sudah punya persepsi yang sama tentang pola asuh. Maka ketika bicara tentang pola asuh, maka akan muncul pertanyaan karakter anaknya seperti apa. Karena kalau di sini ada yang menjawab, saya ingin tahu karakter anak saya. Kalau saya tanya balik, emang ibu nggak tahu karakter anaknya? Tahu sih. Nah, tadi tanya buat apa? Biasanya akan muncul pertanyaannya, ya saya hanya ingin memastikan aja apakah yang saya lihat benar, apakah saya, oke, saya paham. Karena selalu muncul pertanyaan seperti itu ya. Oke, baik Ibu dan Bapak. Oke. Selamat datang di kegiatan sidik jari, motivasi, dan gaya pengasuhan. Sidik jari, motivasi, dan gaya pengasuhan. Jadi kita kumpul di sini akan bicara tentang gaya pengasuhan yang baik, karena kita tahu bagaimana cara motivasi anaknya, dan kita akan mencoba dapat informasi itu dari sidik jari. Ya, saya mohon izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, nama saya Tunggul Herbawono. Oke, nama saya Tunggul Herbawono. Saya seorang praktisi teknologi psikobiometrik sidik jari. Oke, saya seorang praktisi teknologi psikobiometrik sidik jari. Kalau pengalaman, saya sejak tahun 2010. Kurang lebih sudah 11 tahun di ilmuwan potensi genetik. Kalau terbang konseling kira-kira sudah 17.000 klien all over Indonesia.
25 sekolah dan 30 korporasi. Ya mudah-mudahan dengan jam terbang seperti ini bisa bantu Ibu dan Bapak ya untuk bicara tentang pengasuhan melalui pengalaman yang sudah saya alami sejauh ini. Maaf. Baik. Pengasuhan. Pengasuhan. Ini topik bahasan kita. Ya, ini topik bahasan kita hari ini tentang pengasuhan atau pola asuh. Karena tadi Pak Jarod bilang tadi, ya kan, anaknya semuanya jadi lah ya, bisa dibilang lah, semua jadi. Dan Pak Jarod tadi bilang anaknya nggak ada yang IQ-nya di atas 120, jadi nggak ada yang superior gitu. Artinya ya baik lah, daya serapnya baik lah, tapi bukan anak yang sangat istimewa atau spesial dari aspek akademis, tapi dia bisa. Karena disimpulkan bahwa Pak Jarod ini berhasil membentuk satu proses pengasuhan yang tepat. Masalahnya adalah apakah kita juga bisa membentuk proses pengasuhan yang tepat. Oleh karena itu, siang hari ini saya mau ajak Ibu dan Bapak untuk berbicara tentang proses pengasuhan. Agar supaya kalau pengasuhannya tepat, ya potensinya dengan sendiri akan keluar. Ya, oke. Jadi, ketika saya bicara tentang pengasuhan, maka ada 4 hal yang saya mau ajak bicara di sini, Ibu dan Bapak. Ada 4 hal yang kita akan bicarakan. Yang pertama, kita akan bicara tentang tujuan pengasuhan itu sendiri apa. Maksudnya agar supaya saya dengan Ibu dan Bapak sama persepsi tentang tujuannya apa. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa selama ini kita melakukan kekeliruan apa dalam mengasuh. Oke, kita sadar ya. Ada kekeliruan apa dalam proses pengasuhan? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita tahu peranan yang kita harus lakukan dalam proses mengasuh. Apa saja kita harus lakukan dalam proses mengasuh. Yang keempat namanya motivasi. Oke, jadi ada 4 hal ya. Tujuan, kekeliruan, peranan, dan motivasi. Oke. Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak terlalu akan banyak slide. Ya, memastikan saja Anda menyimak yang saya sampaikan. Ya, ada beberapa slide ada, cuman mungkin nggak semuanya ada slide. Saya akan mulai dari tujuan mengasuh. Oke, tujuan Anda mengasuh, Bapak dan Ibu. Tolong tulis kembali, saya pengen dapat feedback dari Anda. Tujuan pengasuhan adalah apa? Ayo, kita berbagi satu dengan lain. Kalau Anda menulis, artinya Anda memberikan informasi juga sama teman-teman yang lain. Tujuan pengasuhan adalah apa ya? Tujuan pengasuhan. Bentuk kepribadian. Tujuan mengasuh adalah apa kira-kira? Membimbing anak tahu yang benar, walaupun kadang-kadang malah kejadian anaknya yang tahu, ibunya yang nggak tahu. Jadi anaknya yang bimbing ibunya. Oke, agar punya karakter yang baik dan prinsip yang baik, membentuk karakter anak, menganakkan minat bakat, dan membimbing. Setuju? Saya setuju. Saya setuju. Barangkali ada pendapat lain? Sampai ke bagian versi si anak. Dalam sekali Ibu Natali ini. Ya. Ibu Natania, ya. Mempersiapkan anak nanti sebagai dewasa, mendorong pertumbuhan. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya izin ya. Saya mohon izin untuk meringkas dari semua jawaban menjadi 3 poin. 3 poin dalam mengasuh. Ya, 3 poin dalam mengasuh. Poin pertama, tujuan pengasuhan adalah
Pembiasaan. Saya ulangi. Tujuan utama dalam pengasuhan adalah pembiasaan. Anda tahu pembiasaan? Mau makan, berdoa. Mandi, tepat waktunya. Belajar, ada waktunya. Tidur, ada saat tidurnya. Mau tidur, berdoa dulu. Jadi ada satu pola yang terbentuk, sehingga itu nanti akan jadi pola yang teratur untuk pola hidup dia. Habit. Endingnya habit. Ya, tujuannya pembiasaan. Ya, jadi terbiasa. Terbiasa pagi hari bangun, berdoa, mandi, terbiasa. Tentu ada hal yang biasa sudah dilakukan. Ya, akhirnya jadi habit. Setuju. Apakah semua habit bisa ditanam? Tidak. Jadi ada juga jangan punya ekspektasi bahwa semua prosesnya dimasukin semuanya sehingga bisa. Enggak. Dia akan sorting itu nanti. Yang sesuai sama pola dia juga. Nah, tapi Anda sebagai orang tua wajib untuk ngajarin itu. Itu poin pertama. Ya, itu poin pertama. Poin yang kedua, ini yang kadang-kadang dilupakan. Tujuan mengasuh adalah membahagiakan. Dalam pengasuhan ada emotional bonding. Apa yang terjadi kalau yang ngasuh dan yang diasuh sama-sama stres? Pak, anak saya susah banget pas suruh mandi, Pak. Susah banget pas suruh belajar, Pak. Ya ampun, tolong diomongin susah banget yang mau dengar. Kalau anaknya saya tanya, kamu gimana? Si mama, Pak, ngomong wae capek dengernya. Pegel. Menang ngomongnya kenceng lagi. Kayak nggak tahu perasaan. Jadi ini kejadiannya adalah yang diasuh sama yang ngasuh sama-sama stres. Jadi tujuan kedua tidak tercapai ya. Karena nggak ada yang bahagia. Oke, itu tujuan yang kedua. Ya, nah, tujuan yang ketiga adalah memberdayakan. Ya, memberdayakan. Memberdayakan nanti hubungannya dengan masalah potensi tadi yang diceritakan. Jadi anak itu berdaya dengan potensi yang dia punya. Oke, itu tujuan ngasuh. Ya, tujuan mengasuh. Ya, satu ada pembiasaan, dua membahagiakan, yang ketiga memberdayakan. Oke, tujuannya kita sudah sama ya. Sudah sama ya. Baik. Sekarang kita lihat. Ada dua hal kekeliruan utama ketika kita mengasuh. Oke. Dua hal utama. Jadi dua hal ya kekeliruan ketika kita ngasuh. Yang pertama adalah keliru masalah targetnya. Oke, keliru target. Keliru target. Targetnya keliru. Ketika Anda mengasuh, kemudian target anak Anda itu mampu, maka saya yakin Anda stres. Saya ulangi ya, kalau Anda ngasuh, kemudian targetnya adalah mampu atau bisa, Anda stres. Karena target mengasuh itu bukan mampu. Target mengasuh itu tumbuh. Oke. Targetnya adalah tumbuh. Tumbuh itu dari nggak mau belajar, kemudian mau buka buku 5 menit, walaupun habis itu main. Selesai. Habis itu belajar lagi 5 menit, habis itu buka lagi, tutup, main, selesai. Terus, berarti ngasuh adalah satu proses kesinambungan. Tumbuh, tadinya nggak mau pegang buku, sekarang mau pegang 15 menit. Bukankah itu sudah Anda syukuri dulu harusnya? Ingat, ya, yang jadi masalah adalah ketika menetapkan targetnya. Ingat loh, ketika kita mengasuh seorang anak,
Tujuannya betul, memberdayakan. Tujuannya benar, cuman targetnya bukan memberdayakan. Karena memberdayakan itu tugas si anak itu sendiri, bukan tugas Anda sebagai orang tua. Itu tugas dia. Tugas Bapak Ibu apa? Anaknya tumbuh. Dan memastikan tidak ada gangguan dalam proses pertumbuhan. Itu tugas orang tua, buat jagain. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, betul itu adalah pengasuhan ya. Ini sering terjadi nih. Orang tua terlalu khawatir kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya, terlalu khawatir terhadap apa yang belum terjadi ke depan. Pak, nanti kalau belum bisa baca gimana, Pak? Pak, nanti kalau belum bisa nulis gimana, Pak? Pak, nanti kalau belum bisa jalan gimana, Pak? Belum lagi nih ya, belum lagi yang di Instagram ya. Melihat mamagram itu anaknya udah bisa baca. Iya, anak dia udah bisa baca, anak saya belum. Puyeng lagi. Iya, anak dia udah bisa lari, anak saya belum. Pusing lagi. Jadi kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ke depan. Dan ini berbahaya sekali loh. Karena manusia sebetulnya memiliki getaran. Mau bukti gampang. Anda pernah dengar cerita nggak? Nggak tahu cerita, nggak tahu kejadian di Anda sendiri ya. Anda lagi ribut sama istri Anda, terus anak Anda sakit. Ada pernah ngalamin nggak? Padahal Anda ributnya sama suami, sama istri. Tapi anaknya sakit. Lucu ya? Itu namanya getaran. Kita mengeluarkan frekuensi getaran yang tidak baik. Nah, khawatir itu juga getaran yang tidak baik. Dan itu bisa menghambat pertumbuhan anak. Jadi mulai sekarang, mari kita kurangi kekhawatiran. Karena targetnya adalah tumbuh. Tumbuh. Karena kita ngasuh. Tumbuh dari nggak punya tanggung jawab jadi punya tanggung jawab walaupun sedikit. Kemudian naik lagi. Kemudian naik lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Tujuan udah. Apa? Problem yang mungkin muncul tadi sudah juga. Nah, sekarang yang ketiga. Peran Anda ketika ngasuh. Nah, ini yang penting. Peran. Karena ketika mengasuh, Anda sebagai orang tua itu sedang menjalankan peranan. Peran. Tahu nggak peran? Peran. Peran adalah satu penampilan atau yang ditunjukkan, yang ditampilkan sehingga orang tuh ngelihat Anda sedang berperan sebagai apa. Nah, ketika Anda sedang mengasuh, ini ada 4 peranan ya. Saya ulangi ya, ini ada 4 peranan nih. Yang orang tua wajib, ya hukumnya wajib ya. Wajib mahir, Anda harus mahir bisa melakukan ini nih. 4 hal ini wajib mahir. Anda bisa lakukan ini. Peran sebagai orang tua. Ya. Peran yang harus Anda bisa mainkan ini ada 4. 1, peran yang Anda bisa memainkan adalah peran sebagai seorang atasan atau sebagai seorang bos. Anda sebagai orang tua harus punya otoritas penuh terhadap putra-putrinya. Ya. Harus punya otoritas penuh. Kalau Anda tidak punya otoritas penuh, yang terjadi adalah anak Anda tidak akan nurut sama Anda. Pak, tapi kan itu kan otoriter. Sebentar, ini baru 1. Tadi saya bilang ada 4. Ini cuma 1 dari 4. Oke? Yang terjadi adalah ketika anak itu tidak ada rasa takut atau nggak ada rasa segan terhadap orang tuanya, anak jadi seenak-enaknya. Maaf, ini cuma cerita aja ya Bapak Ibu ya. Maaf, cuma cerita aja ya. Ketika ada orang tua ingin anaknya diperiksakan sidik jarinya, kemudian orang tuanya bilang sama saya, Pak Tunggul mohon maaf, anak saya nggak mau Pak. Saya sih ketawa aja, cuman saya dalam batin bertanya, Anda sebagai orang tua itu fungsinya apa? Kok nggak bisa ngedrive? Karena mengarahkan seorang anak itu fungsi pertama adalah Anda punya otoritas di situ dulu. Anda kalau nggak punya otoritas Anda nggak bisa ngarahin anak. Jadi mulai hari ini ya, mulailah memiliki otoritas penuh terhadap putri Anda. Kalau Anda nggak punya otoritas ya anaknya jadi nggak nurut lah. Dan boro-boro kita bicara mau masalah mengarahkan, nggak ada namanya mengarahkan di situ berarti.
Karena kita tidak punya otoritas yang penuh di situ. Ya, kita tidak punya otoritas yang penuh di situ. Itu yang problem. Itu peran yang pertama. Nah, peran yang kedua yang dituntut adalah Anda harus mampu jadi temannya mereka. Jadi temannya mereka. Ini lucu nih. Satu sisi Anda harus jadi bos, tapi peran yang kedua Anda harus jadi temannya mereka. Kenapa coba jadi temannya mereka? Apapun yang mereka mau cerita, harus ada sebuah jaminan Anda nggak akan marah. Ini mohon maaf nih, amit-amit ya. Ketok dulu ya, ketok dulu. Amit-amit ya. Ketok dulu nih. Amit-amit. Anaknya bilang misalkan, Pak, aku terjerat narkoba. Pertanyaannya, Anda mau marah nggak? Karena pertanyaan lagi, kira-kira kalau marah selesai nggak masalahnya? Ya. Tapi kalau itu anak takut sama Anda, anak itu mau cerita nggak sama Anda? Enggak. Kita bisa ngerehab dia, kita bisa keluarin dia dari situ, karena kita deket sama dia. Itu yang jadi masalah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau di rumah saya dimasukkan kategori anak-anak saya orang tua yang galak. Tapi saya bisa memastikan apapun yang mereka cerita sama saya, itu nggak ada saya marah. Ya, cari solusinya. Cari solusinya. Jadi misi yang kedua jadi teman. Apapun yang mereka cerita Anda harus siap. Nggak usah marah, ngapain marah. Ya, sekarang cerita yang kedua. Mama maaf tadi aku nilainya 0. Wah, keluar tanduknya mama nih. Capek deh. Ya kan? Anda harus punya otoritas nyuruh dia belajar, betul. Tapi kalau nilainya jelek, Anda nggak punya marah loh. Nggak ada. Oke, yang ketiga, fungsi peran sebagai orang tua, peran sebagai fasilitator. Jelas, orang tua adalah fasilitator. Apa yang dia butuhkan untuk belajar, prasarana apa yang dia butuhkan, tuh Anda harus siap. Ya, sebagai fasilitator. Nah, yang keempat, Anda sebagai supporter atau fans. Ya, pendukung. Ini ada 4 peranan nih yang dimainkan. Jadi orang tua harus bisa main 4-4-nya. Dan 4-4-nya harus jalan. Nggak bisa salah satu, 4-4-nya. Jadi kalau sampai di sini ditanya, kemudian, Pak, kira-kira ngasuh yang bagus untuk anak kayak gimana ya, Pak? Nggak ada standarnya, Bapak Ibu. Sama saya deh. Maksud saya nggak ada standar baku, ya, bahwa ngasuh ini harus begini. Nggak ada. Ngasuh yang benar adalah ketika Anda ngerti yang diasuh orangnya kayak apa. Ya, Anda ngerti yang diasuh orangnya kayak apa. Kita nggak bisa pakai pendekatan ABCD, silakan pendekatan ABCD setiap orang, setiap ahli punya cara. Tapi ini semua kan kembali ke Bapak Ibu, karena ini lingkungannya Bapak dan Ibu. Di lingkungan Ibu dan Bapak ada value, ada nilai yang Anda berdua suami istri yakinin yang terbaik itu apa. Itu dikembalikan ke Anda. Nah, artinya sekarang poin yang berikutnya bahwa tantangan ketika kita sedang mengasuh adalah kita tahu bagaimana cara memotivasi orang ini. Oke? Kita harus tahu gimana cara memotivasi mereka, kita harus tahu. Ya, karena kalau kita tidak tahu memotivasi mereka, ya mereka nggak bisa kita arahkan. Karena kunci mengarahkan adalah tahu bagaimana memotivasi anak itu. Ya. Nah, sementara kalau bicara tentang motivasi, ya itu di sini disebutkan dorongan internal dari dalam, dari luar juga dalam diri seseorang. Yang diindikasikan adanya hasrat, jadi indikasinya berarti adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Jadi definisi dari motivasi adalah dorongan dari dalam diri dia, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sementara Bapak Ibu, yang namanya motivasi itu bisa berangkat dari 2 aspek, dari 2 hal. Bisa berangkat dari faktor nature dan faktor nurture. Dengan kata lain,
Motivasi itu bisa datang dari luar atau dari lingkungan. Ya, motivasi bisa datang dari faktor lingkungan, dan motivasi juga akan datang dari faktor dalam diri mereka. Ya, saya ulangin ya, motivasi itu bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam. Nah, tugas saya hari ini adalah menyampaikan informasi dari dalam. Dari dalam. Gitu ya. Jadi kita ngerti motivasi dari dalam dirinya itu apa. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu motivasi dari dalam diri seseorang, berarti yang dibaca itu apa ya? Mimik mukanya, kan nggak kelihatan. Bisa berubah. Matanya, sebelah mana mata, korneanya, atau apanya kan nggak kelihatan. Ya. Nah, sampai di sini, Bapak dan Ibu, bahwa motivasi itu bisa dibaca dari kerja otaknya. Ya, motivasi bisa dibaca dari kerja otaknya, dan kerja otak tersebut bisa dibaca dari sidik jari. Oke, saya ulangin ya, saya ulangin. Motivasi datang dari luar dan dari dalam. Dari luar itu nurture, dari dalam itu nature. Ya. Nah, motivasi yang datang dari dalam berarti yang kalau kita pengen tahu motivasinya, maka yang kita baca adalah struktur kerja otaknya. Ya, kita baca kerja otaknya. Nah, untuk baca kerja otak tersebut, maka kita akan baca lewat sidik jarinya. Oke, dibaca lewat sidik jarinya. Di sini disebutkan bahwa teknologi psikobiometrik sidik jari adalah pembacaan responsivitas kerja otak seseorang yang dibaca melalui sidik jari. Ya, jadi baca kerja otak lewat sidik jari. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya Pak? Ini jawabannya. Oke, ini jawabannya. Ya, proses pembentukan sidik jari ketika janin berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan syaraf. Ya, proses pembentukan sidik jari ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan syaraf. Jadi, Bapak Ibu, dengan kata lain bahwa sidik jari ini adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan syaraf. Itulah sebabnya tidak ada orang sidik jarinya sama. Tidak ada orang sidik jarinya sama. Karena pertumbuhan jaringan saraf satu dengan orang lain berbeda. Jadi dengan kata lain, sidik jari membaca responsivitas kerja otak seseorang. Nah, berarti pertanyaannya adalah, apa aja Pak yang bisa dibaca Pak dari sini Pak? Yang bisa dibaca lewat sidik jari. Pertama, namanya sensori motor. Kecepatan serap dan respon. Serap, paham, respon itu tindakan. Kecepatan serap dan respon. Ya, jadi kita pengen tahu kecepatan serap dan responnya seberapa kuat. Kemudian yang kedua, dari sidik jari bisa dibaca karakternya melalui kerja otak kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan. Nah, kemudian melalui sidik jari juga bisa dibaca responsivitas kerja otak yang hubungannya dengan bakat. Hubungannya dengan bakat. Pak, ini kan nggak ada tulisan bakat, Pak. Frontal lobes, parietal lobes, occipital lobes, dan temporal lobes. Bapak Ibu, ini adalah bagian kerja otak yang hubungannya dengan bakat. Lobus frontal itu area berpikir, parietal area bergerak, occipital area visual melihat, temporal area suara. Jadi kalau bicara bakat itu 4. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Saya ulangin ya. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Coba saya mau tanya,
di sini yang punya anak berhenti ngomong cuman pas tidur? Ada? Ada di sini? Yang punya anak berhenti ngomong cuman pas tidur, rasanya gimana? Sebel kan? Ngomong aja ya, bikin kepala meledak. Udah bapaknya nggak pulang-pulang, kirimannya belum telat, udah akhir bulan, ngomong terus anaknya, sakit kepala. Coba deh, seandainya ternyata kita periksain ya, kita periksain, ternyata memang anak itu bakatnya ngomong. Ternyata anak itu misalkan bakatnya ngomong. Anda udah nyelakain anak tuh namanya. Orang dia berbakat disuruh diem. Ya, jadi kita harus tahu dulu itu, ya dia lebih optimal di area yang mana. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau bicarakan hari ini itu bukan bakat. Yang saya mau bicarakan di siang hari ini itu area motivasi. Ryan Brain, area motivasi. Ini kegunaannya untuk pola asuh. Ya, gunanya untuk pola asuh yang ini. Oke, jadi kalau saya bicara di area motivasi, maka Bapak Ibu harus tahu dulu konsep kerja otak ini nih ya. Harus tahu dulu nih konsep kerja otak ini harus tahu dulu. Nah, ya, Anda harus tahu dulu konsep kerja otak ini. Karena gini, konsep kerja otak ini akan mempengaruhi aspek motivasi seseorang. Ya, akan mempengaruhi aspek motivasi seseorang. Jadi ada 3 bagian di kerja otak kita yang hubungannya dengan motivasi. Satu namanya reptilian kompleks. Yang kedua namanya limbic system. Yang ketiga namanya neokortex. Jadi dengan kata lain, manusia akan termotivasi ketika satu, perasaannya tersentuh, dua, logikanya masuk, tiga, sesuai dengan keyakinannya. Ada 3 area tuh ya. 3 area namanya 3 area motivasi. Ya. Jadi orang itu akan mau melakukan sesuatu kira ketika satu, perasaannya tersentuh, dua, logikanya masuk, ketiga, keyakinannya dapat. Ya, jadi mau tuh akhirnya anaknya mau. Ya, jadi mau. Nah, tolong dipahami, orang itu punya semuanya. Oke? Orang punya semuanya ya. Perasaan punya, logika punya, keyakinan juga punya. Orang punya tiga-tiganya. Ada yang nggak punya perasaan di sini? Ayo tunjuk jari. Saya Pak nggak punya perasaan Pak. Atau begitu dicek, aduh Pak otak saya perasaan semua Pak. Nah, tapi sekarang gini, ya kan tadi dibilang tuh, orang kan punya tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya punya. Nah saya tanya nih, sama 3 orang, udah jadi dokter semua. Alasannya bisa beda-beda. Semua udah jadi dokter nih ya, alasannya beda-beda. Anak pertama yang saya tanya, kamu kenapa jadi dokter? Enak Om, saya mau buka praktek sendiri aja. Saya mau buka-buka, saya tutup-tutup. Oh oke. Berarti faktor kenyamanan yang dia ambil jadi dokter. Rhythm of time. Oke. Yang kedua saya tanya, kalau kamu jadi dokter kenapa? Duitnya banyak Om, bisa beli mobil bagus. Oh oke ya. Oke. Yang ketiga saya tanya, kamu jadi dokter kenapa? Bapak ibu saya dokter Om, Om tante saya dokter Om, kakek nenek saya dokter, semuanya dokter serumah. Ya, jadi pilihan terbaik cita-cita adalah dokter. Nah, saya mau tanya, dari 3 alasan itu ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Anda ngerti nggak anak Anda termotivasi karena apa? Ini yang kita mau cari tahu. Ya, jadi kita kepingin tahu dari hasil laporan ini, kita pengen tahu dia lebih banyak bermain di area kerja otak yang mana. Ya, oke. Sekarang silakan siapkan hasil laporannya. Kita mau bahas. Ya, silakan.
Silakan hasil laporannya disiapkan. Oke. Terus kemudian, nah, di satu lembar ini ya, di satu lembar ini Bapak Ibu, itu sebetulnya ada 2 jawaban. Ya, visi itu seperti menggambarkan tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Itu visi namanya. Ya. Visi menggambarkan kebutuhan utamanya. Yang dia butuhkan apa sih sebetulnya sih? Itu visi ya. Nah, kalau strategi adalah cara untuk mendapatkan kebutuhannya. Caranya dia untuk mendapatkan kebutuhannya dia. Nah, jadi kita harus tahu dulu visinya anak ini apa. Visi hidupnya apa. Kebutuhan utama dalam hidupnya apa. Oke. Hasil yang di sini yang warna merah 1, 2, ini masing-masing yang di atas tuh hasil dari visi, yang di bawah merah bawah tuh hasil dari strategi. Sekarang kita baca dulu yang atas, Bapak Ibu. Di sini nih ya, yang tulisannya feeling di sini ya. Tulisannya feeling di sini. Nah, ya, siapa yang di sini hasilnya feeling? Sama kayak gini nih. Yang hasilnya feeling siapa? Ayo. Tolong tulis di kolom chat. Yang hasilnya feeling siapa? Chico. Feeling ya, feeling. Detro, Aleta, Melody, Elora, Danes, Chloe, Delvania, Caroline, Abizar. Oke. Feeling. Masih ada? Evan. Iya, sudah di email betul. Giovanno, Beatrice. Yang belum terima hasilnya dilihat lagi coba ya di emailnya. Oke. Kalau memang belum dikirim, Anda boleh tanya ke saya langsung, nanti saya bantu. Ya. Oke. Baik. Yang tulisannya feeling, saya mau nanya sama Anda. Yang ditulis feeling, saya mau nanya sama Anda. Tolong Anda tulis di kolom komentar, ya, apa yang mereka lakukan ketika mereka disuruh belajar. Anda nyuruh belajar nih ya, terus mereka reaksinya kayak apa? Ayo tulis. Umumnya kayak apa ketika disuruh belajar? Gimana moodnya? Ngeles? Oke. Gimana dong, Oga? Oke. Marah? Banyak alasan? Oke. Banyak cerita? Senang disuruh stop? Suruh belajar. Tadi mami udah zoom sama Miss. Biar langsung mau. Oke. Oke. Saya ceritain ya. Yang punya kecenderungan feeling. Karena ngomongnya rasa nih. Ngomongnya rasa nih. Ya, ngomongnya rasa. Ya. Yang punya kecenderungan feeling. Feeling artinya di sini, kalau feeling di sini artinya bahwa kerja otak dia lebih banyak beroperasi di area limbik untuk motivasinya. Lebih banyak di area limbik. Kalau lebih banyak di area limbik, artinya kita sedang berhadapan dengan anak yang sensitif. Anak sensitif disuruh belajar, yang dia lihat pertama kali itu bukan buku pelajarannya, muka orang yang nyuruhnya. Kalau mukanya keburu nggak enak, mana mau anaknya disuruh belajar. Dia udah alert duluan. Waduh gila, gue diomelin habis ini kayaknya nih. Waduh tuh mukanya udah nggak enak duluan. Waduh ini kena kita nih dah. Mundur dah. Daripada diomelin, mundur. Akhirnya ngeles. Coba nyuruhnya enakan dikit. Ganteng, lucu, sini. Ya, itu yang pertama tuh. Ya, yang kedua, salah target lagi nih. Salah target lagi. Target anak limbik belajar, target orang limbik belajar itu mau, bukan bisa.
Ingat, jangan salah target. Targetnya mau, bukan bisa. Jadi kalau dia disuruh belajar, kemudian targetnya bisa, pasti ngeles. Kenapa? Kalau bisa, ada ancaman. Kalau ntar nggak bisa gimana? Mundur dia. Udah gitu muka emaknya demek lagi. Kayak anduk pakai masukin mesin cuci. Adem. Males bener kita ya. Lihatnya juga gitu kan ya. Waduh, habis kita gitu kan. Ingat tuh targetnya. Ya, targetnya adalah mau, bukan bisa, mau. Orang limbik kebutuhan belajarnya apa? Kebutuhannya apa? Butuhnya rasa aman. Nih saya ceritain. Saya omongin ya. Kalau dia bisa ngomong, dia mau ngomong gini nih. Mak, saya mau belajar, Mak. Tolong diajarin ya, Mak. Tapi nggak usah pakai ngomel. Bisa, Mak? Gitu maunya. Masa kagak ngerti sih? Ya, saya tiba-tiba ngomong di Kerang Bekasi begini, kenapa ya? Banyak orang Bekasi di sini. Ya. Oke ya. Jadi Anda bisa gini, Anda berhadapan dengan orang sensitif. Berarti rasa amannya harus dipelihara dulu. Rasa aman terpelihara, anaknya mau. Sama saya. Tujuh itu dulu. Oke. Cara yang kedua. Ya. Kedua, saya mau nanya siapa yang di sini nih? Di sini nih ya, tulisannya thinking. Di sini tulisannya thinking. Sekali lagi, di sini tulisannya thinking. Ayo. Jeru. Wah, jeru tenan nih gila. Asif, Nathan, Eleona, Jason, Annabelle, Jorel, Delana. Ini beda lagi nih kalau disuruh belajar. Gaby, Hiskia, Karya. Ini anak kalau disuruh belajar, dia nanya gini. Wani piro. Ini anak kalau disuruh belajar, pasti nanya. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Untungnya apa? Saya dapat apa? Tuh. Ketika dia disuruh belajar tanpa kejelasan, mana saya mau. Emang terus bisa dia diomongin, nak belajar nak, biar kamu pinter nak. Tadi dia ngomong, bapak rumah sebelah nggak pinter mah, tapi kaya. Yuk, mau ngomong apa coba? Punya nggak anak yang ngomong begitu? Hah? Oh, yang kita. Nanya nih belajar apa nih? Buku apa nih? Buat apa nih? Ya kan? Jadi memang sama anak-anak thinking bisa bermain reward and punishment bisa, tapi sama anak yang cenderung feeling mana ada. Nggak masuk. Tapi hati-hati nih ya. Ini kejadian. Yang punya anak model thinking tolong dengerin nih. Ya, yang punya anak model thinking kejadian nih. Ingat, dia lebih banyak menggunakan nalar. Oke ya. Nalar ya. Lebih banyak pakai nalar ya. Oke. Disuruh belajar, dia nanya. Mama maaf nih, maaf nih. Ini mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Ya, anaknya mohon maaf nih. Boleh nggak Mama lihat rapotnya Mama? Kenapa emangnya? Aku cuma mau mastiin aja Mama bisa ngajarin aku. Ya, digituin sama anaknya. Ya, karena dia orang yang logik. Kira-kira yang ngajarin nggak lebih pintar daripada gue, ngapain gue dengerin? Coba, berarti sekarang selama ini kalau anaknya ibu nggak mau belajar sama ibu, berarti ibu dianggap coba itu. Ya. Oke. Ini mohon maaf, Mama Yeskia, tolong di-mute ya suaranya ya. Atau ini jangan-jangan dimatiin anaknya mainin handphone lagi. Pak, ya. Maaf Pak. Bisa diulang nggak ya? Nggak ada siaran ulang.
Yang Ya. thinking, Pak. Yang Bisa diulangi. thinking. Wani piro. Pak. Aduh, speakernya mati barusan, Pak. Nanti ada rekamannya. Nanti ada rekamannya yang minta diulang didengarkan di rekaman. Ah. Oke, Pak. Oke, Pak. Diomelin Pak kepala sekolah lu. Saya mau masih baik, Pak Jarot lu. Ngeri saya juga. Mundur saya. Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi artinya gini, kalau Anda punya anak yang cenderung limbik, cenderung feeling, andanya mamanya harus sabar. Oke. Sabar. Kalau yang punya anak cenderung thinking, mamanya harus ya. Karena orang-orang neokorteks cuma mau belajar sama orang yang dianggap lebih pintar ya. Kalau nggak mau anak yang belajar sama ibu dianggap Oke ya, note ya sampai sini ya, dapat ya. Esensinya dapat ya. Jadi ada orang yang cenderung lebih logik, ada orang yang lebih rasa. Jangan dibandingin terus kemudian mana lebih bagus. Bukan. Ingat ya, ini bukan mana lebih bagus. Tidak ada hubungannya. Ya. Ya, tidak ada hubungannya. Apakah hasil ini dalam kondisi normal tanpa disorder? Disorder boleh, normal boleh. Nggak ada masalah, Pak. Ya, nggak ada masalah. Selama ada sidik jarinya bisa disidik. Oke, masuk poin ketiga. Sekarang sama, kayak gitu lagi sama. Siapa yang di sininya tulisannya sensing? Nah, di sini tulisannya sensing. Oke, sensing. Halo, sensing. 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 Oke, Jocelyn, Kenzo, Maria, Denzel, Joel, Eugene, Carol, Mada, Yeskiel, oke. Melody, Grace, Alena, Kenzo, Valencia, Matthew. Oke. Sensing. Kenzo, oke. Tunjukin ya. Oke. Healing terkait dengan limbic system. Thinking terkait dengan neocortex. Ya, limbic itu ke feeling itu ke limbic system, thinking itu ke neocortex, akan tetapi sensing itu bukan reptilian complex. Saya ulangi ya. Sensing bukan reptilian complex. Dia pasti mau ngomong, lah Pak, jadi nggak ada otaknya ya Pak? Ada, tenang, ada otaknya, nggak usah khawatir. Ada, nggak hilang. Terus ke sebelah mana Pak dia Pak? Kayak gitu aja. Kalau thinking, kalau apa namanya reptilian bukan, sementara feeling sudah ngambil limbik, thinking sudah ngambil neocortex. Oh, jadi gini loh, sensing itu adalah mengaktifasi dua bagian secara bersamaan, neokorteks dan limbik, logika dan perasaan. Dua-duanya ini namanya sensing. Makanya yang karakter modelnya sensing, anaknya ribet. Ribet. Logika dan perasaan. Makanya dia cenderung akan mempertimbangkan orang seperti ini, kecenderungannya perfeksionis, ketika disuruh cepat mengambil keputusan pusing, nggak ada yang dipikirin liar. Sok tanya, Dek mau makan apa? Biasanya cenderungnya ngomong gini, terserah mama. Oh. Ya. Atau suruh misalkan sama dia, gitu kan ya.
nih pilih baju mau yang mana gitu. Waduh, yang mana ya? Kalau urusan jodoh, waduh yang mana ya? Ya, saya bilang ribet itu bukan artinya terus jadi ribet beneran, bukan. Ya walaupun memang dia butuh sinkronize antara logika dan perasaannya. Makanya jadi rumit. Suruh milih pacar nih, yang itu cakep, tapi naik motor. Yang ini ketampanannya di bawah, tapi bawa mobil. Galau deh. Dia mau yang mana? Yang itu ya. Nah, orang kayak gini ketika disuruh belajar, pertimbangannya banyak, persiapannya banyak, harus siapin ini itu dulu sampai bener-bener matang. Oke, siap, rasanya enak, baru jalan. Jadi tadi kalau punya anak yang feeling, emaknya kudu sabar. Kalau punya anak yang thinking, emaknya kudu pinter. Kalau yang sensing, ya sabar sama pinter. Mau borong, udah ambil semuanya ya. Ambil. Ya, itu tuntutannya. Jadi Anda tahu sekarang berhadapan dengan orang yang seperti apa. Oh, kayak gini butuhnya. Pengasuhannya jadi beda-beda lagi. Nah, beda lagi sekarang. Kalau ada nih ya, nih kalau ada tipe yang berikutnya ya, tipe berikutnya. Tipe berikutnya, kalau di sini ada yang tulisannya di sininya insting, tapi ini rada jarang. Kalau di sininya insting, ya. Oh, ada nih insting, insting. Insting. Insting itu berarti terkait dengan kerja otak reptilian kompleks. Ingat lo ya, kerja otak lo ya, kerja otak reptilian kompleks, bukan anaknya reptil. Tolong, anak saya buaya ya Om, bukan. Yang buaya bapaknya. Nah, saya buaya berarti ya, gitu kan ya. Bukan. Ya, yang dimaksud reptilian kompleks adalah perilaku manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor keyakinannya. Jadi anak begini itu nggak gampang dipengaruhin. Kalau kata saya A ya A, kayak pakai kacamata kuda, bodoh amat orang mau ngomong apa, kayak emang gue pikirin. Cuek, datar, lempeng, lurus, kayak penggaris. Nih, begitu model anaknya. Ya, orang mau ngomong apa, dia mau cek aja. Dia hanya sangat dipengaruhi oleh tata nilai yang dia yakini. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu namanya motivasi. Karena setiap orang punya semuanya, tapi pasti ada yang lebih. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan yang di atas. Oke, sekarang saya bahas yang di bawah. Oke, sekarang yang kita bahas yang di bawahnya ya. Kita bahas yang di bawah. Ini kan ada jurusan kognitif. Yang di bawah namanya strategi ya. Nah, sekarang Anda lihat. Ini kan strategi ini kan berarti kan cara dia ya, cara dia memutuskan ya, memulai atau mencapai apa yang dia mau. Nah, berarti yang di bawah ini Anda lihat sekarang tulisannya di situ apa. Nah, sesuaikan aja sekarang di sini udah saya bikinin nih ya. Oh, udah saya bikinin. Ya, itu lebih cenderung apa tuh di situ tuh? Apakah cenderung lebih afektif? Cara berpikirnya jadi cara berpikir dia berarti ya. Cara berpikir alur pikirnya dia apakah lebih afektif atau lebih kognitif atau reflektif atau complexity. Ini yang ribet nih kalau ditulis tadi sensing terus complexity. Waduh, double saringan. Saringan galau. Kalau ada gitu kan ya. Nah, jadi ini lebih tentang caranya mereka ya, caranya mereka untuk menjalankan sesuatu. Ini alur berpikir mereka nih.
Jadi Anda lihat di sini ya, mereka cenderungnya lebih cara berpikirnya gimana? Apakah cara berpikirnya lebih afektif atau lebih kognitif atau lebih complexity atau lebih reflektif atau lebih kontra? Cara berpikirnya. Oke. Baik ya, Bapak Ibu ya. Jadi lewat satu lembar tadi itu bisa jadi bekal dasar, tapi masih dasar loh ya. Bekal dasar proses pengasuhan. Paling dasar. Karena bicaranya needs, kebutuhan. Ya, bicaranya needs atau kebutuhan. Nah, akan tetapi hasil laporan sidik jari sebetulnya nggak sampai situ aja. Ya, saya mau nunjukin contoh laporan sidik jari, tapi kalau di sini nggak ada yang mau lihat ya saya malu ya, mau nunjukin tapi nggak ada yang pengen. Kira-kira apakah Anda pengen lihat contoh sidik jari laporan itu seperti apa? Kasih jempol kalau ada yang mau. Oke, saya tunjukin ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, saya terharu Anda mau lihat. Terima kasih. Saya terharu sekali. Oke, ya. Saya tunjukin ya, reportnya ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Oke. Jadi ini adalah hasil laporan analisis sidik jari versi yang paling lengkap. Versi yang paling lengkap. Ya, jadi dari hasil laporan ini akan ada beberapa informasi penting. Yang pertama, kecepatan daya tangkap dan respon. Ini jelas penting sekali untuk proses pembelajaran. Karena kalau kita tahu di sini ada masalah, berarti sebetulnya bukan anak Anda nggak cerdas, cuman anak Anda butuh penanganan khusus untuk masalah daya tangkap dan responnya. Jadi di sini ada grafiknya ya, ini grafik daya tangkap, kemudian di sini akan ada grafik daya respon. Oke, ini tangkap dan respon. Terus kemudian hasil laporan sidik jari juga akan cerita yang kayak tadi, sama kayak tadi Bu, Pak. Tapi ini bentuknya adalah bentuk persentase. Angka persen. Ya. Kenapa dalam bentuk angka persen? Oleh karena yang kita bahas hari ini tuh baru 2. Ini sama ini aja. Ini saya kotakin ya, baru 2 ini aja yang kita bahas hari ini. Padahal kalau lihat hasil laporan sidik jari yang dibahas tuh bukan cuman ini, tapi ada aspek yang lain. Nih sebelah kiri ada menjalin hubungan dengan orang lain. Analisa berpikir ide imajinasi. Kemudian proses dia bertindak, cara dia berkomunikasi. Ya, kemudian cara dia beradaptasi. Berarti ada 10. Ada 10 aspek yang akan kita bahas di hasil laporan tersebut. Ya. Nah, lanjut. Dari sini kita akan bicara soal karakter, belahan kerja otak kiri dan kanan. Nanti ada persentasenya yang akan menunjukkan karakter dia lebih banyak dipengaruhi yang mana. Dan kita tahu profil kepribadian ini adalah orientasi hidup dia. Orientasi hidupnya apa? Jadi kita nggak salah kejar gitu loh. Kita nggak salah kejar. Yang kamu cari apa dalam hidup, apa yang kamu cari. Nah, dari sini baru kita akan coba tahu treatment. Treatment apa? Pernah dengar bahasa kasih nggak? Atau bahasa cinta? Nah, ini namanya love language. Jadi dia itu pengennya diapain? Diomongin yang enak, atau disentuh, atau hadiah, atau quality time, atau dilayani. Jadi kita tahu bahasa cintanya dia yang mana. Kalau tahu bahasa cintanya ya kita berarti tahu cara ngedeketinnya gimana. Oke, itu masalah karakter. Terus
Sidik jari juga akan bicara tentang proses belajar. Jadi kita tahu dia belajar lebih cepat dengan cara seperti apa. Stabil nggak sensor-sensor belajar dia di sini? Kalau ada nggak stabil, berarti di sini ada masalah ketika proses belajar nanti. Oke. Terus kita lihat lagi aspek kestabilan belajarnya cukup stabil nggak? Kalau nggak stabil, berarti dia perlu semacam guru bantu atau sekolah dengan kurikulum yang khusus. Ya, jadi kita pengen tahu ini dia lebih banyak dia di situ proses belajar stabil atau enggak. Nah, masih ngomongin soal belajar, kita lihat masalah dia dalam belajar apa. Terus nanti diukur lagi setelah dari masalah dalam belajar dia apa. Setelah kita lihat lagi di sini apa yang di sini kita lihat apakah terjadi mental block nggak sama anak ini. Mental block itu jadi kayak semacam merasa takut, cemas ketika belajar. Kita bisa tahu itu. Ya. Terus ini gaya ngajarinnya, ini subjek pelajarannya, dan ini cara-cara ngajarinnya. Bisa instructional, mentoring, atau supervision. Anaknya cenderung yang mana ketika belajar. Oke, itu belajar. Nah, sidik jari juga akan berbicara tentang bakat. Dan skill yang dia punya, ini namanya grafik potensi skill. Ya, jadi skill itu dibaca dari grafik yang 10% ke atas. Dia cenderung kuat di mana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan ini ada garis bayangan nih. Ini grafiknya saya nih. Ada garis bayangan nih. Sini. Lihat ya, garis bayangan lihat sini ya, semuanya ya. Nah, garis bayangan ini kan saya di komunikasi verbal. Ya. Nah, ini kan setinggi ini berarti semuanya nih. Nah, ini berarti kalau kata istri saya dulu, kata istri saya mah kalau sehari nggak ngomong, katanya kayak ayam sakit. Makanya saya ngambil kerjaannya ngomong. Ya, tuh, tersalurkan. Ya. Ya, istri saya udah tahu banget itu. Saya lagi sakit nih, jujur maaf saya sedang lagi nggak fit banget, tapi tetap harus ngomong. Ya, kalau ngomong saya sehat. Itu katanya. Nah, jadi kalau balik lagi ke sini, kalau dilihat dari grafiknya nanti akan kelihatan dia lebih kuat pada area yang mana. Gitu. Nah, terus baru terakhir kita bicara tentang penjurusan. Grafik ini juga ada grafik penjurusan. Ini penjurusan. Tuh, lihat. Dia nanti ada referensinya di sini. Cari yang referensinya A. Oke, ada kedokteran, ilmu kesehatan, keperawatan, farmasi, ada penjurusan teknik, ini ada mesin, elektrometalurgi, arsitek, ada ilmu komputer, kemudian ada MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Tadi di sini kelihatan nih mana anak yang getol matematika, mana anak yang nggak doyan matematika. Itu ada kelihatan. Menggambar, ya. Teknik tuh. Oh, betul Bu, gambar, teknik. Iya, ya. Ibu lupa matiin mic. Ya. Nah, tuh kalau ngegambar di sini ada arsitektur ya. Saya jelek banget penilaian arsiteknya nggak pas buat saya. Sama interior saya juga nggak pas untuk itu. Ya, nggak bisa gambar saya intinya. Tuh, ada hukum, psikologi, budaya, sosial politik, pendidikan, pertanian, teknik pertanian, teknik. Ada fakultas seni. Nah, kira-kira anaknya punya jiwa seni nggak? Ya, udah dibeliin piano mahal-mahal, pianonya dianggurin. Nggak jadi dia main piano deh. Di sini kita baca ya. Nah, terakhir ada yang namanya digital potential enrichment. Jadi di sini kita bisa baca anak ini punya kecerdasan digital apa. Jadi ada personal branding awareness, sosial media, tracking history, cyberbully. Kelihatan. Jadi sebetulnya digital potential enrichment ini ya, lembar yang ini tuh sebetulnya diciptakan untuk menjawab penasarannya ibu-ibu. Anak saya bisa jadi YouTuber nggak, Pak? Bu, bisa jadi YouTuber, dia bilang begitu ya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi seluas itu ya hasil laporan sidik jari. Sidik jari anak saat bertumbuh dewasa berubah nggak? Enggak. Kalau tangannya ngegedein bener, tapi kalau jumlah buratnya enggak sama.
Ya, nggak ada perubahan. Kalau ngegedein benar. Oke, ya. Nah, itu laporan yang lengkap. Kalau Bapak mau Ibu mau yang laporan yang lengkap. Pak Jarod, berapa Pak? Harganya Pak? Punya Om Jarod ya. Dulu saya waktu tahun 98, saya tes sidik jari untuk anak saya itu sekitar 2,5 juta di Sun Garden. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu cek di Sun Garden, sekarang hampir 3 juta. Itu memang Sun Garden ini yang paling senior. Yang pertama kali masuk Indonesia ya Sun Garden ini. Ya, jadi yang paling tua di Indonesia. Kan dia berasal dari Taiwan. Nah, ada juga yang lebih murah, yang kira-kira 700.000, 600.000 ada. Karena sebenarnya tuh tes sidik jari itu tergantung modulnya. Ada yang cuma modul pengasuhan, ada yang full assessment, ya. Ada yang murah tapi konsultasi cuma 1 kali. Nah, mungkin saya kasih tahunya kalau Pak Tunggul ini dia sesi konsultasinya 3 kali. Jadi nanti ada 1 sesi yang hanya Bapak Ibu aja berdua dengan Pak Tunggul. Saya nggak tahu 1 jam apa 2 jam, banyak sampai puas. Jadi 3 kali sesi konsultasi. Jadi harga itu tergantung sebenarnya kepakaran yang mengolah data. Kalau datanya ya pakai komputer, hasilnya sarser mirip, mau kemana aja hasilnya sama. Tapi dengan data yang tadi, yang 28 tadi gitu ya, terus aplikasinya itu gimana? Nah, kalau kita baca sendiri kagak ngerti. Ya, tapi itu hasil bisa disimpan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi hubungin Pak Tunggul lagi aja. Ya. Pak dulu saya pernah tes ini hasilnya dari fingerhit ada ya, bisa konsultasi lagi. Jadi kalau sudah jadi berubah kan repot, nanti kita ke airport bawa paspor ditolak gitu kan, wah udah berubah kali gitu enggak, jadi nggak berubah. Jadi sekali tes seumur hidup, filenya disimpan. Jadi anak-anak saya ini sampai sekarang pun saya masih simpan, padahal itu dites waktu lulus TK. Sekarang sudah bekerja. Kenapa saya simpan? Karena juga bisa memahami perilaku. Jadi ketika anak begini-begini, oh ya dia emang begitu. Bahkan saya aja udah nikah tes lagi. Nah, jadi harganya itu tergantung kepakaran orang yang memberikan konsultasi dari hasil tes. Ya, jadi kalau tesnya mungkin standar, tapi kan ada 3 kali konsultasi. Kalau misalnya Pak, boleh nggak kombinasi Pak? Saya tesnya sama Pak Tunggul, konsultasi sama saya. Oh boleh. Ya tambah 2,5 juta ya. Konsultasi dengan saya untuk 1 kali pertemuan 2,5 jam, 2,5 juta boleh. Jadi nanti misalnya Pak saya udah tes ini, udah sama Pak Tunggul, tapi mau nambah 1 sesi dengan Bapak private, ya boleh aja. Hubungin saya atau hubungin istri saya, minta sesi private. Jadi saya masih jauh lebih murah daripada anak saya, ya kan, daripada anak saya ntar dia minta 60 juta, Bapak Ibu kaget. Kok mahal banget? Loh saya ini udah murah loh. Teman-teman saya yang namanya James Gui dan kawan-kawan itu kan satu asosiasi dengan saya. Dan banyak motivator itu bukan dokter, saya dokter suami istri. Jadi di dalam asosiasi para coach, saya diangkat menjadi penasehat. Saya, Pak Tung Desemparingin, Pak Renat Kasali, itu kami dalam satu kelompok. Istilahnya saya menjadi penasehat para motivator Indonesia. Nah, teman-teman motivator tuh bilang, Pak Jarod jangan banting harga loh Pak, gitu ya. Jangan di bawah 25 juta gitu. Saya kadang-kadang bingung kalau mahal nanti marah gitu ya. Jadi konsultasi itu tergantung kepakaran orang yang menjawab. Jadi kalau Pak Tunggul berapa? 950.000 termasuk 3 kali konsultasi. Ya, itu yang saya bisa berikan. Baik. Jadi Bapak Ibu bagi yang berkenan dengan program ini ya. Ini grup sidik jari HHK 2 sudah saya kunci. Nanti semua informasinya saya masukin di grup. Oke, semua informasinya saya masukin di grup. Nah, cuman di sini saya perlu sampaikan dulu bahwa biaya program analisis sidik jari per orang itu 950.000 per orang. Nah, kemudian kami akan berikan potongan. Potongannya adalah ya, potongan ini berlaku dengan jumlah minimal dalam 1 kartu keluarga itu minimal 3 orang. Potongannya 50.000. Awas 50%, bukan 50.000. Beda lagi terusannya. Ya.
Nggak kasihan apa sama saya. Sob, sidik jarinya diambil ke rumah. Oke? Jadi kami ada tim, kami datang ke rumah Anda untuk ambil sidik jari. Ya, datang ke rumah, ambil sidik jari, proses data, 24 jam hasilnya selesai, kami kirim, kemudian nanti kita ada sesi konsultasi 3 kali. Yang 2 kali bersama-sama, yang 1 kali privat. Oke, 3 kali. Terus kemudian ini juga ada yang nanya, ya, potongan 50.000 per orang, bukan keseluruhan orang. Ya, kalau yang bisa ikut program ini usia berapa, Pak? Usianya minimal 6 bulan. Oke, 6 bulan sudah bisa. Ya, yang suka ngisap jari guratan bisa berubah nggak? Guratan nggak berubah. Kalau jari rusak, iya. Jadi jarinya rusak sehingga nggak bisa kita ambil sidik jarinya, tapi tetap harus kita cek terlebih dahulu. Ya, kita bisa cek terlebih dahulu. Ya, kalau anaknya 2 di kartu keluarga gimana Pak? Dapat potongan 50.000 nggak? Dapat. Hitung anak yang ketiga, bapaknya masukin Bu. Ya, bapaknya masukin. Jadi diperiksain bapaknya sekalian jadi 3 ya. Oke. 90.000. 950.000 itu full assessment? Ya, itu full assessment. Full. Ya. Potongan 50.000 per orang untuk 3 orang per kakak. Bukan per kakak, maksudnya harus 3 orang yang ikut betul. Jadi dalam satu kartu keluarga, ibu anaknya misalkan 3, 3-3-nya ikut. Kalau 6 tambah potongan nggak? Enggak. Suara saya nggak dipotong, tolong. Ya, pada 3-3 amat sih sama saya. Gitu amat sih ya. Metode pembayaran bisa apa aja? Transfer, nggak terima kartu kredit ya. Metode pembayaran ditransfer aja. Nanti semua informasinya saya masukin di grup ya, termasuk contoh laporannya. Ya. Terus kemudian untuk grup ini kalau mau saya akan layani. Jadi tim kami akan layani pengambilan sidik jarinya tanggal 1 dan 2 Mei. Saya ulangi ya, tanggal 1 dan 2 Mei. Satu minggu depan, ambil sidik jarinya ke rumah. Ya. Ini lagi free buat papa mamanya. Itu yang paling berat, itu paling mahal bayarnya. Enak aja minta kasih free. Ya. Dia Pak Jarot loh. Daftarnya gimana? Nanti di grup saya kasih nomor khusus pendaftaran ya. Di grup saya kasih nomor khusus buat pendaftaran. Ya. Habis itu bapaknya gratis. Gak tahu bapaknya yang paling bikin pusing. Itu yang dikasih gratis. Kagak tahan saya. Masih mending ngasih gratis anaknya deh. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi informasinya nanti semua akan saya masukin di grup. Ibu dan Bapak tinggal menyimak saja semua informasinya di grup komplit lengkap. Ya, program ini tidak ada batasan usia. Jadi yang mau ikut orang tua boleh, anak-anak boleh, remaja boleh, dewasa boleh. Kalau dewasa gunanya untuk apa, Pak? Tahu diri. Ya, tahu diri, kenal diri, kenal diri. Kalau kenal diri artinya tahu gimana caranya membangun dirinya lebih baik. Ya, tuh Pak Jarod sama Ibu juga udah pernah ikutan. Ya, suami istri lagi. Seru banget konsulnya waktu itu. Ya. Oke. Kalau sudah ambil sidik jari apa masih ambil lagi, Pak? Sebentar, ini masalahnya ngambil sidik jarinya gimana nih Ibu Anabel nih, Mama Anabel nih. Kalau cuma dicap gitu doang yang 2 jari, enggak. Ini tuh yang diambil kan 10-10-nya. Jadi tim saya ke rumah nanti itu akan ngambil jari 10. Nggak cuma 2. 10. Diambil semuanya. Ya. Terus dia nawar, Pak, ambil jari kelingking aja boleh nggak Pak? Harganya berapa? Masya Allah, tolong. Masih minta diskon. Ya. HK3 minimal 3 diambil sidik jarinya, ke sekolah dapat potongan enggak?
Kalau di luar kakak, sorry ya, kalau di luar satu kartu keluarga minimal 5. Saya ulangin ya. Jadi kalau dalam satu kakak minimal 3. Tapi kalau tidak dalam satu kakak minimal 5 orang, dan kumpul di satu titik untuk ngambil sidik jarinya. Ya, kumpul di satu titik untuk ngambil sidik jarinya. Ya, kalau mau bareng-bareng. Saya tahu nih otaknya mak-mak nih habis ini nih. Ikutan kan? Ikut gue bareng-bareng. Lumayan gocap lagi rumah. Kumpul. Tahu banget dah saya mah, begini mah. Udah kebaca. Aduh, Pak Jarod pasti ngomong gitu. Habis ini Pak Jarod ngomelin saya. Mas Tunggul itu lagi sakit loh. Dibawa cengengesan aja. Udah tenang aja Pak Jarod. Saya kalau nggak ngomong nggak. Tuh nambah 1 RT lagi. Nambah 1 RT diskonnya gedean ya Pak. Tobat. Nggak ngerasain sih konsulnya sih. Malah saya sampai puyeng bener. Ya. Tolonglah ya, tolong. Cuman sekali kalau seumur hidup. Cuman sekali seumur hidup dah. Sekali seumur hidup nggak akan nambah-nambah lagi udah. Kayak dong. Ya. Semua informasinya saya masukin nanti di grup. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa simak di grup semuanya. Oke. Iya, perjanjian di sini nih ya. Iya, saya nggak gitu dah. Iya. Cuman tolong ya, artinya gini. Kalau mau, tolong agak cepat karena bukan apa. Slotnya emang terbatas. Jadi satu hari kami bisa ngunjungin cuma 8 tempat. Jadi total tuh cuma ada 16 slot kalau nggak salah. Ya, jadi karena ini kan datengin ke rumah gitu ya. Jadi ya yang daftar duluan ya yang saya layanin gitu. Nggak bisa banyak slot juga. Ya. Daftar 5 ini orang sekampung kayaknya nih Bu Fril ini kumpulin semuanya. Lu ngumpul ya, lu nggak ikut, awas lu ya, awas lu nggak ikut. Pak, monggo Pak, silakan Pak Jarod, monggo Pak. Oke, ya Bapak Ibu, kita acaranya sudah selesai ya. Nanti informasi selanjutnya ada di WA Group. Jadi walaupun webinarnya selesai, jangan live group dulu. Ada lagi yang nanya ke saya, Jabri, Pak kalau nanya-nanya sama Bapak, ada nggak yang program gratisan? Ada, ya. Jadi sama saya bayar itu kalau private. Tapi nanti di grup saya akan kasih link untuk masuk WA Group namanya Keluarga Bahagia. Nah itu jangan takut nanti HP-nya rame. Itu WA Group cuma satu arah. Jadi anggota nggak bisa ngepost. Tapi yang bisa ngepost saya dan beberapa mentor. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gabung di grup 11, tapi kalau hari ini kayaknya bakal penuh ya, karena udah 200-an tadi. Nah kalau sudah penuh nanti saya akan buka grup 12. Jadi satu grup itu 256 orang, penuh saya buka grup yang baru. Sekarang kita hari ini buka grup yang ke-12. Nah itu grupnya nggak ramai karena yang ngepost hanya admin. Hanya hari tertentu, minggu gitu, kadang saya buka berapa jam untuk 2 arah, tapi biasanya cuma hitungan jam tutup lagi. Nah, itu setiap hari ngepostnya 1 kali inspirasi 5 menit, 3 kali tanya jawab. Jadi bertanyanya Jabri ke saya, jawabannya saya post di grup untuk semuanya belajar. Itu jawaban tertulis. Ya. Lalu yang pertanyaannya rumit, panjang, saya undang hari Rabu malam atau Sabtu pagi. Itu saya hanya menjawab untuk 10 orang per sesi. Gratis ya, gratis nih. Tapi nggak bisa sendirian, kalau sendirian bayar, kena tarif ya. 10 orang bertanya, kalau yang ikut lebih 10 orang, yang lain hanya pendengar. Tapi selama ini saya hanya, yang ikut Zoom pun hanya 10 orang. Lalu supaya yang bertanya tidak diketahui oleh yang lain, ini yang nanya siapa, pertanyaannya di WA 30 menit, 50 menit sebelumnya, jangan sehari sebelumnya, ntar ketimpa sama yang lain. Lalu pertanyaannya saya jawab. Jadi ibu akan mendengarkan jawabannya tanpa diketahui oleh yang lain ini pertanyaan siapa. Jadi privasinya terjaga. 10 orang bertanya, saya jawab selama 2 jam. Itu saya sediakan agenda Rabu malam atau Sabtu pagi. Ya, jadi yang bisa malam-malam, yang bisa pagi-pagi. Kalau yang pagi nanti biasanya akan ketemu orang-orang yang dari Amerika, dari Australia, ya. Kalau malam ya Indonesia banyak. Nah, selain itu akan ada juga talk show keluarga gratis juga ya. Nah, itu semuanya infonya ada di grup. Karena memang itu sebenarnya untuk komunitas. Jadi yang tidak di grup nggak akan saya kasih informasi mengenai program-program ini ya. Jadi nanti jangan live dulu. Selain informasi dari Pak Tunggul soal free test,
dari saya ada informasi mengenai pelayanan. Ya, karena pelayanan maka itu gratis ya. Kalau mengundang saya gimana Pak? Ya nanti kontak aja ya. Kalau misalnya mau sekolah cabang, yang pasti kalau sekolah cabang ya gratis. Kasih persembahan kasih, ya diterima juga. Ya, ya. Yang undang malah belum bayar franchise, malah ditagih nanti. Belum bayar undang-undang gitu ya. Jadi ya nanti kalau yang cabang belum bayar hubungi Bu Janti dulu baru ngundang saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita mau belajar bareng-bareng jadi orang tua. Dan ini lebih mendesak karena ya gara-gara pandemi inilah ya. Jadi kita harus akhirnya gimana cari akal supaya orang tua itu menjadi lebih pintar jadi orang tua karena tugas kita bertambah. Nah, saya yakin yang hari ini aja gitu ya, yang gratis hari ini pun sudah dapat hal yang cukup penting kok, yaitu mengenal keunikan anak. Oh, anak saya ternyata kognitif. Ternyata tipenya tipe senang. Nah, itu aja kalau misalnya bagi yang suka mengembangkan itu bisa dikembangkan lagi, aplikasinya lebih jauh. Tanya dengan Google ya. Memotivasi anak efektif gitu. Tanya Google nanti muncul. Tapi ya makanya yang diambil hanya jempol kanan sama telunjuk kanan. Itu pun bisa pakai WA karena analisanya cuma dua hal. Nah, kalau full assessment, kenapa harus diambil sidik jarinya datang ke rumah? Karena guratannya harus lebih tajam lagi pakai alat scanning khusus. Nggak bisa nih 10 jarinya dipotretin, dikirim gitu, nggak bisa, nggak akurat ya. Jadi yang untuk hari ini bisa dengan WA karena memang analisa dasar yang bisa tergambar dari sebuah potret. Tapi nanti yang full assessment harus di scanning. Ya, jadi dari saya itu aja. Terima kasih sudah bergabung dalam program ini. Tuhan memberkati.